Libur bingung mau kemana? Makasih bang. Mana dong? Di rumah aja kalau bingung. Atau olahraga. Obat stres paling mujarab ya. Bukan paling mujarab sih, tapi salah satunya. Resiko kalau perpindahan jam kayak gitu nih, kurang tidur. Iya ya. Oi, temen-temen, ada topik apa nih Gundul pagi ini? Gundul. Papaya kah? Ini sarapan apaan? Gak sarapan asap juga ya. Aku udah sarapan serius. Tadi udah makan pecel. Seperti biasalah telur. Terus mandi. Aku nggak bisa langsung ngasep gitu. Aku pasti sesuatu dulu baru ngasep. Bukan mama. Itu papa ya, bukan mama ya Bang Nik. Papaya. Oh iya papaya. Kalau Nar sini mau naik gak? Atau siapa yang mau naik sini? Pertanyaannya pagi ini siap on cam nggak? Tadi dia udah on cam. Pencet aja. Oh ya lupa. Aku mau nanya ke kalian lah. Kalian pakai sunscreen apaan sih gitu? Biar mukanya nggak abu-abu gitu. Kadang-kadang gue Ionic bukan sunscreen, aku Ionic. spray ya? Spray, ion spray. Iya, face mist gitu kan. Aku belum mandi, kan pakai filter. Gak apa-apa. Azarin bagus nggak? Rizal, stop sunscreen. Oh, kenapa? Kenapa kalau benar? Dia aku cocok. Iya, cocok-cocokan sih. Aku pakai Vestologi juga nggak cocok. Nggak cocok, banyak nggak cocoknya. Kalau cowok agak susah ya. Dibantu tetap sama kostum ulang guys. Ya guys. Sepertinya orang-orang pagi ini tuh pasti masih tidur karena libur kan. Iya mungkin banyak yang tidur. Iya bener, kayak lama-lama jadi abu-abu kan. Sebenarnya bukan abu-abu ya kak. Itu karena kulit kita tuh semakin gelap. Ketika kulit kita semakin gelap, kalau ditumbangin sesuatu yang cerah, itu kan jatuhnya jadi malah kayak abu-abu. Salam Ria. Waalaikumsalam Ria. Gimana jualannya hari ini? Yes. Kalian untuk mengenal sesuatu tuh dilihat dari mananya? Bukan langkah ya. Jadi ketika kalian mendekat ke sesuatu tuh dimulai dari mana? Apakah rasanya, misalnya gitu? Apakah penglihatannya, ataukah pendengarannya, atau apa gitu? Mungkin indera kita kan bisa bermain ya di area situ gitu loh. Lu sendiri nih mengenal sesuatu tuh lu dimulai dari mana? Dari penglihatannya. Penglihatan lah. Mengenal sesuatu dimulai dari penglihatan ya. Iya bagus juga. Tapi ada ya kalau dari apa aja kan? Dari ngobrol sih kayaknya. Ya. Enggak.
nggak semuanya itu bisa dilihat loh teman-teman kalau kita sadar. Dikirimin sama viewer. Kalau yang nggak bisa dilihat itu apa yang cara kita untuk mengenal sesuatu yang nggak bisa dilihat tuh dari apanya? Apa menurut kalian? Kalau manusia ya memang dari ngobrol. Itu kan terlihat, yang nggak terlihat mengenali sesuatu gitu loh. Mengenali sesuatu tuh dari mananya coba? Hati. Dari hati. Bukan dari rasa ya. Contoh ya, gini, kayak garam misalnya. Kita mengenali garam dari apanya sih gitu? Kan dari rasanya. Kayak gula, kita mengenali gula dari manisnya gitu kan. Kak Dewi. Ketika Halo Kak. Gula itu ditempatkan di mana saja atau garam itu ditempatkan di mana saja, rasanya pasti nggak berubah gitu. Mungkin hanya berkurang, tapi nggak berubah. Sebenarnya gitu juga sih kalau kita mau mengenali diri sendiri ya gitu. Kalau menurut gua mengenali orang lain tuh mudah. Aliano. Tapi untuk mengenali diri sendiri kayaknya memang lebih sulit kan gitu. Kita bisa mengenali diri sendiri dari rasa sebenarnya teman-teman. Dari rasa tuh dari rasa yang muncul gitu. Kita itu bagaimana, kita ini sedang dalam kondisi apa, fase apa gitu. Itu bisa kita kenali dari situ. Halo, makasih Ali. Kita itu lebih sering ngerasa manis atau ngerasa asin atau ngerasa ini ngerasa itu bisa dimulai dari situ. Tapi ya itu tadi caranya dengan harus kondisi sadar ya gitu. Aku merasa aneh di dunia ini. Aneh kenapa? Waalaikumsalam Kak Patri. Anehnya gimana? Mungkin ngerasa kosong ya, atau ada gimana? Merasa ada kekosongan atau gimana? Ngerasa pahit. Aresta lo. Ternyata nenek moyang gue. Aresta. Ya seperti halnya kita ini teman-teman, kayak mengenal sesuatu yang nggak terlihat ya, kayak ya mungkin kayak angin, kayak energi, terus bahkan kayak Tuhan gitu. Sebenarnya itu kan kata Pak Bro, Assalamualaikum Barista. Lapar makan. Jantan. Akan makan bare. Gue mau nyampein sesuatu. Tepat hari ini live kita udah 30 hari. Iya. Iya. 30 hari secara video. Oh, secara video berarti udah 30 ya. Berarti kan ada libur-libur, berarti sebenarnya udah lebih sebulan. Kak, jangan ngerokok, sayangi barbarnya ya Kak. Makasih udah ngingetin. Tapi gue masih pada fase ini ya, kayak nggak tahu ya, akhir-akhir ini mengakuin rokokku lumayan kenceng gitu. Tapi olahragaku juga kenceng sih. Coba ada kalian di sampingnya. Mungkin ngerokoknya dikurangin, ke kaliannya yang kenceng. Banggi, selamat pagi. Makanya kan ada kata-kata kan, kalian tidak akan mengenal Tuhan kalau belum mengenal diri sendiri itu. Karena letaknya Tuhan itu sebenarnya di diri sendiri gitu loh. Allah. Kalau nggak merokok, pusing nih sama iya. Tapi sebenarnya ya, kalau lagi di perjalanan atau lagi di luar atau lagi itu enggak loh sebenarnya, serius. Kayak di rumah aja kalau lagi santai gitu. Di rumah pun juga nggak sering-sering kalau banyak ini.
Ya ini waktu paling enak nih sebenarnya live nih, ngerokok sambil ngemil gitu. Ya kan ngemil dulu dong, jangan langsung rokok. Kalau gue kan udah makan. Oh, oke. Gue tadi kan udah bilang makan pecel, minum ini, minum itu gitu. Lu suka yang asin-asin atau yang manis-manis kalau ngemil? Gue lebih suka asin sih, gitu. Gue nggak suka manis. Gurih. Tapi kadang-kadang pengen kayak coklat gitu. Kalau gue dua-duanya. Karbala. Emang rakus. Nggak nanya. Koko. Mas Rian yang suka kopi bersihkan dengan air putih. Aku nggak suka kopi bang, sama sekali aku nggak. Mending orang minum lain. kopi. Gustarom. Aku nggak minum manis, nggak kopi. Harus on cam loh. Tapi ngerokok. Kasih kaluner. Harus on cam loh. Nah, Jangan sih lunar. semoga cepat Halo. sembuh. Oh lagi sakit ya? Lagi sakit Cece. Oh semoga cepat sembuh ya kak. Oh. Ya. Sakit apaan? Ya, halo kok. Khusus buntu. Khusus buntu. Oh saya buntu. Operasi. Udah kemarin. Diambil berapa senti? 9,3 mili. Oh 9,3. Oh belum ada 1 senti ya? Belum. Tapi udah gede. Iya. Tapi ketemu Koko seneng kan, Ce? Seneng lah. Udah Iya. Makasih Kak Lunar. Iya iya. Ya, Ce, semangat. Terima kasih kok. Ya, sehat terus. Ntar kita jumpa ya kok, Ce. Ditunggu. Dah. Sini kalau ada mau naik sini. Ada yang mau naik nggak guys? Sini. Koko aku teman-teman sama pasangannya. Mbak Sum. Udah kayak kenapa nggak di WA aja gitu ya? Udah kelar nih operasi gitu. Putih April. Gue kan kemarin sakit tenggorokan ya kan, kayak sakit banget gitu kan teman-teman. Lah itu tuh udah mulai sembuh sebenarnya semalam tuh. Kita ngopi. Sebenarnya udah mulai sembuh itu. Entah kenapa semalam tuh gue pengen minum obat gitu, biar kayak meyakinkan gitu loh. Setelah minum obat tuh bukannya membaik, malah kayak jadi batuk-batuk sekarang. Kadang-kadang tuh apa ya? Karena kita bernafsu untuk pengen cepet sembuh atau apa, jadi sembarangan malah jatuhnya. Kenapa kok bacanya kiu gitu? Tadi ada kiu. Mas Her, kameranya boleh dinaikin lagi. Kenapa emang? Iya, celanaku ya. Sebentar. Lu pakai boxer Cuma- doang. Iya. Habis olahraga masih kayak ini teman-teman, masih kayak gerah Enak itu. ya? Iya kayak gerah. Walaupun udah mandi ya masih kerasa gerah gitu. Iya. Kalau deket Pagi, gak sih Q-Q. Polifresh mas, nggak perlu obat Salam. kimia. Iya, iya mbak. Kadang-kadang tuh aku udah ngerasa enak loh gitu. Kadang-kadang tuh aku ngerasa sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu obat ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu kayak punya apa ya, kepercayaan atau energi yang ini gue sembuh nih gitu. Kadang-kadang bisa lewat seperti itu. Tapi karena kita tuh kadang-kadang ya itu tadi nafsu pengen cepat sembuh, jadi ya minum obat. Bener nggak sih itu? Kadang-kadang kita sembuh sendiri ya, nggak usah minum apa-apaan. Kadang-kadang sembuh sendiri gitu. Selamat pagi. Ya. Tapi kalau vitamin K2 sama D3 gue minum sih. Nah itu kan udah gue bilang itu. Apalagi umur-umur 40 tahun ke atas.
Kalau vitamin perlu ya, karena penyerapan tubuh kita tuh udah mulai menurun gitu. Karena gue berpikir vitamin C udah kebanyakan di tubuh gue. Gitu loh, karena udah masuk bahan kimia di situ gitu. Ya memang serba bingung ya kita zaman sekarang nih ya. Minum nggak makan buah salah, makan buah ternyata juga nggak sesehat yang kita pikir gitu. Halo pagi. Renata, Jaji manis tuh juga ini loh bisa membuat Jaji manis tuh kadang bikin kita apa ya, lebih bersemangat ya. Siska, udah bisa tanya jawab kah bang? Udah. 1 juta untuk kamu. Tanya jawab. Doain ya sampai ada door prize live ini. Mak-mak semua kan nanti ada setrika gitu kan. Nanti ada mesin cuci hadiahnya. Ayo tanya jawab yuk. Makasih absennya. Makasih bunganya Kak Mbak Sum. Waalaikumsalam Kak Keza. Suaranya kayak bisikan kalbu nggak sih? Waalaikumsalam kayak morning. Tapi yang gue upload ada yang error videonya kemarin loh. Punya siapa? Punya lo ingat gak sih yang ada bocil pakai hijab yang gue lagi di Cilengsi? Nggak tahu dah. Ada bocil umurnya 19 tahun gitu. Orang tahu gua, lupa gua. Kenapa videonya rusak? Karena sinyal gue juga jelek waktu itu. Yang perpindahan wifi ke nomor gitu, ke sinyal. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana menyikapi mood suami yang gampang berubah-berubah, Bang? Suara musik Bang Herdian aman nggak teman-teman? Kok di aku agak kekencangan ya? Aman nggak? Cilengsi mana host? Gue di Cilengsi 6 tahun. Aku nggak tahu itu di rumah sepupuku tuh di alamatnya apa ya kemarin ya? Dekat rumah sakit gitulah patokannya, berumah sakit. Kalau mood tuh berubah-ubah itu wajar Kak, gitu. Tapi jangan terlalu ekstrim ya. Yang harus kita sadari itu kayak mood swing, terus kemudian gitu. Ya itu memang harus kita sadari dari awal gitu. Apalagi udah jadi suami istri kan. Pasti masa-masa itu juga mungkin sekarang masih masa pengenalan gitu. Masih masa menyelami bagaimana karakternya dia gitu. Tapi yang harus kita sadari emang mood seseorang tuh gampang banget berubah. Ya disabarin aja sih. RSUD. Rumah saudaraku situ. Kalau aku Semarang nggak, aku asli Semarang. Oh Nik, lo mau bahas apa Nik? Biar agak ya ini kan udah pembahasan kan. Kalau aku sih, kenapa sih ada orang yang kenapa orang, misalnya kita kan sama ya kayak orang gitu, kenapa orang suksesnya cepet, kadang kita telat, atau enggak kita berjalannya sama teman kita, tapi teman kita lebih duluan, bisa di bidang yang sama, bisnis yang sama, mereka lebih sukses, kenapa kita enggak gitu. Kalau menurut teman-teman itu kenapa tuh? mood orang tuh kapan aja bisa berubah, mending ditanya yang santai. Iya, kita jangan sampai ke trigger dengan mood orang lain ya. Jangan nih bubul. Diamin aja Kak, maksudnya jangan terlalu dipikirin kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin, jalanin aja.
Nah. Rezeki orang beda-beda. Karena takaran rezeki orang berbeda Mas Nik. Jika pada iya. Salam. Baliknya pasti ke situ. Cara apa? Tapi ya, Cara menyikapinya seperti itu. kenapa ya kalau ada pertanyaan, misal kalau aku lagi nongkrong ya, ini mungkin kebiasaan aku ya sama teman-teman ya, sama teman-temanku di luar. Misal kita lagi melemparkan suatu pertanyaan, kita tuh pasti ngejawabnya tentang duniawinya dulu gitu, yang kita hadapin dulu gitu. Karena semuanya memang arahnya sama Allah gitu. Kalau ngejawabnya kayak gitu, kita nggak ada pembahasan dong gitu kan. Nggak ada diskusi gitu. Jadi makanya kita berusaha untuk ngelihat apa yang terjadi dulu dengan apa yang kita hadapin gitu di dunia ini gitu kan. Kalau versi lu sendiri kenapa itu? Kalau gue sempat apa ya? Pertama, kenapa orang nggak? Ya mungkin ini kita sama-sama sharing ya. Kalau dari yang gue tahu gitu, kan gue tuh ya lebih realistis dulu ya. Bunda Maya, halo. Pertama itu hal yang kita lihat ya, kayak di tongkrongan gue gitu. Biasanya gue ngebahas tentang egonya dulu, mentalnya dulu, gitu loh. Mentalnya seperti apa dulu, egonya seperti apa dulu gitu. Terus kedua, mereka bisa hidup di bawah tekanan apa tidak gitu. Pertama, mereka mengelola egonya. Kedua, mereka bisa hidup di bawah tekanan apa tidak. Yang ketiga, mereka bisa menempatkan diri di dalam suatu permasalahan dan tidak kabur. Yang keempat, mereka seberapa pentingkah pekerjaan itu bagi mereka, persentasenya gitu. Ya, yang kelima ya mungkin apa kata kalian, rezeki udah ada yang ngatur, belum beruntung, belum hoki, apapun itu gitu loh. Tapi yang poin 1 sama poin 2 tuh penting banget sih kalau menurut aku ya. Kayak mengelola ego dulu gitu, sama dia bisa hidup di bawah tekanan itu dalam artian dalam keuangan sama dalam kayak lu harus turun tangan gitu loh. Jadi nggak mental boss gitu. Waalaikumsalam Mbak Kara. Jadi dia harus turun tangan dulu. Jadi ada juga kan orang yang punya modal tapi dia nggak turun tangan gitu kan. Morning. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Di repost, posting ulang. Itu sih kalau menurut gue. Kita menghadapi dunia luar itu supaya kita sukses ya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan, kita harus pintar mengelola ego kita. Pertama. Terus kedua, kita dilihat sama orang itu bisa menempatkan diri dalam permasalahan apa tidak, atau lari dari permasalahan apa tidak. Itu yang ketiga ya tadi. Yang kedua itu hidup di bawah tekanan itu. Dia bisa diajak kemana aja nggak gitu. Dia bisa turun tangan nggak untuk biasanya kan ada yang nongkrong milih-milih gitu kan. Gue nggak mau nongkrong di warteg gitu kan. Gue nggak mau nongkrong di warung-warung yang nggak ada AC-nya gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu. Itu ternyata itu energi yang seperti itu tuh berpengaruh juga gitu loh ke pergaulan kita gitu kan. Terus dia bisa menempatkan diri di masalah ya tadi itu. Berarti ini berarti intinya ini ya bulan apa ya, kalau gue ambil dari kata-kata lu tadi,
Goy. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat berbeda. Nah, Kesuksesan seseorang tuh berangkat dari mana sih gitu? aku lebih milih makanan yang enak daripada tempat yang nyaman. Nah, ini kan juga suatu pilihan kan. Karena ada juga orang yang nggak apa-apa makanannya nggak enak, yang penting tempatnya tuh nyaman untuk foto-foto gitu loh. Iya. Ber-AC gitu kan. Asik, percaya nggak dengan faktor keberuntungan? Ya, keberuntungan itu ya bagian dari rezeki tadi. Rezeki, keberuntungan, ini di luar itu, Mbak Sum. Tapi ada orang yang beruntung, dia tidak bisa memanfaatkan keberuntungannya itu. Akhirnya keberuntungannya itu juga berkurang. Karena apa? Tuhan udah kasih keberuntungan, tapi dia nggak pinter ngelola egonya, dia nggak pinter menempatkan diri di dalam permasalahannya, dan dia tidak bisa hidup di bawah tekanan. Itu pasti ada gitu, pasti dikasih cobaan gitu. Akhirnya keberuntungan itu sia-sia gitu. Sini Kak Ayang mau naik gak sini? Katanya mau naik. Morning Kak Melin, Kak Ayang. Iya, sebenarnya intinya itu yaitu menekan ego ya, kayak Banggi ngomong semalam kayak kemarin. Yang mungkin dia tidak pernah nongkrong dalam seumur hidupnya gitu kan. Dalam masa mudanya dia nggak pernah menghabiskan waktu yang sia-sia gitu kan. Dia hanya mikir fokus gitu untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau apa itu. Memang ada yang bisa menyingkirkan ego seperti itu sih. Jadi kayak gue nggak apa-apa deh di masa muda gue susah-susah dulu, nanti mungkin hasilnya akan ada di masa tua gitu. Itu memang ada seperti itu, banyak sih gitu. Terutama orang-orang zaman dulu ya, mungkin orang tua kita, nyokap bokap kita gitu. Itu mau melakukan hal seperti itu gitu. Karena dulu kan tempat nongkrong juga nggak banyak. Terus godaan-godaan juga nggak begitu banyak kayak sekarang gitu kan. Sekarang itu kan dikit-dikit kita buka handphone aja, hawanya pengen check out, pengen beli sesuatu, pengen beli ini itu yang sebenarnya nggak begitu penting sih gitu. Tapi memang tantangannya seperti itu teman-teman, di zaman sekarang tantangannya sebenarnya lebih besar. Makanya pinter-pinter cara kita untuk menyikapi hal itu sih itu. Tapi kalau gue berpendapat dan beryakin kalau nggak harus ini sih, bukan nggak kerja keras ya, tapi nggak usah terlalu dikejar. Kalau menurut gue dunia itu nggak usah terlalu dikejar. Jadi ya mungkin gue sama Nick punya pandangan yang berbeda ya. Tapi kalau gue lebih, ya udah gue ngejalin sewajarnya, secukupnya. Setelah itu ya gue serahin aja gitu. Karena kalau gue sendiri lebih nyari ketenangan sih, nyari kenyamanan untuk fase-fase sekarang ini gitu. Beda maksud lah. Terima kasih Kak Watri. Beda maksudnya dalam artian itu beda. Walaupun kita dalam ketenangan, tapi kan bukan berarti kita nggak ada masalah. Iya. Bukan berarti kita nggak pernah dalam tekanan. Bukan Iya. berarti kita nggak ngelola ego gitu loh. Berarti kan cara menyikapi kan sebenarnya. Cara menyikapi hidup ini kan Nick sebenarnya gitu loh. Kalau kita pengen sukses misalnya, kita harus pandai-pandai menyikapi segala sesuatunya gitu loh. Kayak mungkin versi lu bekerja lebih keras, terus menurunkan ego yang mungkin muncul karena ya itu tadi yang gue maksud tuh, kayak Banggi ngomong, Banggi selama hidupnya nggak pernah nongkrong sewaktu muda, itu kan sama aja dia menekan ego. Karena dia lebih fokus untuk menambal kebutuhan rumah hidupnya dia, rumah tangganya dia gitu. Jadi dia korbankan egonya untuk menyenangkan diri sendiri dan lebih memilih ke hal yang lebih besar, yaitu keluarganya, kehidupannya, kan seperti itu. Berarti intinya kan menyikapi kan, menyikapi apa ya? Menyikapi kehidupan ini sebenarnya. Zaman sekarang itu bukan menyikapi tapi mengimbangi teman sekitar. Ya kadang-kadang seperti itu. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Karena ya mungkin Banggi kan PNS ya teman-teman ya. Bisa dibilang PNS lah ya. Atau orang kantoran lah, corporate lah, yang udah ada gaji per bulan. Ya dia bisa memilih untuk tidak nongkrong ya mungkin. Kalau aku kan berpikirnya tuh
aku orangnya tuh selalu dicari gitu kan. Selalu dicari dan selalu ketemu orang baru gitu. Hampir setiap hari aku tuh ketemu sama orang baru gitu. Hampir setiap hari, kalian bayangin deh. Hampir setiap hari aku ketemu orang baru, kenal loh. Bantu tap-tap ya. Nah, di situ makanya aku banyak belajar ilmu kehidupan gitu kan. Karena ketemu orang lagi sampai apa yang harus aku benerin dulu nih gitu. Makanya menyeimbangkan tadi itu bener juga. Kalau aku nongkrong jika nongkrong Kayang itu naik udah pasti. ini. Katanya mau naik Kayang. Iya. Ya itu udah pasti. Kadang-kadang kita tuh apa ya, bukan dikasih pilihan ya. Kadang-kadang kita tuh udah memilih sebenarnya untuk memilih untuk menuju kesuksesan gitu. Tapi kadang-kadang di tengah jalan tuh kita kayak yaudah deh gue jalanin aja gitu. Bukan karena kita pesimis atau apa. Jadi kadang-kadang kita, kalau aku lebih realistis juga kadang-kadang gitu. Ini nggak bisa gue kejar nih, gue pindah ke sini gitu. Ini nggak bisa gue kejar nih, gue pindah ke sini gitu. Jadi ya fleksibel aja gitu. Yang pada akhirnya gue sampai titik gue capek nih, udahlah gitu. Gitu sih. Aduh gitu. Iya. Tapi di sekitar lu nih, lu perhatiin orang-orang yang sukses tuh yang seperti apa? Apakah secara akademisnya bagus, atau pola pikirnya yang bagus, atau mentalnya, atau semangatnya, atau apa menurut lu? Orang di sekitar lu? Sekitaran gue, kebanyakan secara akademis itu bego. Secara akademis mereka tuh nggak pernah ranking di sekolah, nggak pernah sekolah, bahkan ada. Tapi rata-rata untuk bisnis mereka pinter, mereka sukses. Justru orang yang dulunya ranking, justru dulu orangnya pinter, sekarang mentok aja di PNS aja, atau enggak jadi kerja kantoran aja, enggak sekaya itu gitu loh. Waalaikumsalam Pak Yasmin. Jadi mereka sudah bersyukur dengan hidup mereka dengan gaji segitu, ya udah gitu. Tapi teman-teman di sekitar gue kebanyakan memang pebisnis. Nah mereka ini rata-rata sekolahnya tuh amburadul, tapi pebisnis yang tenang gitu loh, bukan yang mafia atau yang apa, yang macam-macam, enggak. Maksudnya tuh misalnya mereka punya bisnis cuci mobil, terus habis itu setelah itu udah berjalan lancar nih, mereka ada lagi bisnis laundry gitu, terus ada lagi ntar bisnis makanan gitu kan. Tenang-tenang aja gitu, nggak yang bisnis yang besar-besar banget, tapi upgrade gitu loh. Terus teman-teman gue yang dulunya pinter, ya gue ketemu kayak temenku nggak bisa baca tapi punya bisnis ekspor. Iya tuh sama kayak temenku juga, kayak dulunya tuh kayak preman gitu kan, tuh sekolah, atau dulunya tuh duduknya paling belakang gitu, terus sering cabut, sering bolos. Sekarang jadi kayak aku ada penyesalan gitu, coba aja gue deket sama dia dulu gitu kan, kalau tahu sukses gitu kan. Terus sekarang dia jaga jarak sama gue ya karena memang dulu gue nggak gitu deket sama dia gitu. Terus sekarang dia kaya, ya gimana, ya udahlah gitu kan. Itu ada bunganya nggak sih menurut kalian teman-teman? Kesuksesan ini kan tolak ukur kesuksesan bagi kebanyakan orang itu kan secara materi ya gitu loh. Kebanyakan orang kan berpikir kesuksesan tuh dari segi materi. Tapi ya dah, kita mencoba untuk ngomong ke arah situ. Ada nggak sih hubungannya kesuksesan materi itu dengan kerja keras menurut kalian? Ketika kita udah kerja keras, pasti materi akan ngikutin. Itu ada nggak hubungan ke situ? Makasih Kak Watri. Atau yang maksudnya yaudah deh gue jalanin aja, ntar ketemu jalannya sendiri selama gue bener, punya prinsip bener, yang penting gue bener deh, ntar juga ngikut sendiri, atau seperti itu. Kasih Bang Farel. Jelas harus diawali kerja keras dulu yang saya alami. Halo Kak Regina. Iya, makasih Bang Farel. Makasih Bang Farel. Ada ya. Makasih Bang Farel. Lydia. Ada.
Untuk sukses master itu harus disertai dengan kerja keras ya, berarti ya. Nah, kerja keras kalau menurut versi aku sama teman-temanku sih lebih kerja keras boleh, tapi harus tepat sasaran dan harus pinter gitu loh. Jangan asal kerja keras gitu kan, tapi itu targetnya nggak tahu kemana gitu. Akhirnya capek sendiri gitu. Akhirnya nggak hoki, beruntungannya nggak apa namanya, nggak ciong kata orang Cina. Kebanyakan pebisnis yang berhasil, ya sebenarnya kalau aku lihat ya lebih banyak berangkat dari keluarga yang biasa saja. Koko, Kebanyakan ya, gitu. ada Hairil Tanjung anak singkong, ada Bob Sadino. Iya, kebanyakan karena dari kecil mereka udah terbiasa dengan mental tekanan, di pressure terus. Nah itu maksud aku. Untuk survive, untuk bertahan hidup, terus untuk lebih mengenali dirinya itu udah terpupuk dari awal sebenarnya. Kebanyakan orang-orang yang berangkat dari keluarga sederhana tuh lebih berpikir realistis gitu. Kalau menurut gue ya, karena kalau yang keluarga berpunya tuh segalanya udah enak gitu. Jadi pola pikirnya ngapain gue susah-susah, orang udah enak gini, udah ada semuanya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak semua ya gitu. Ada juga yang punya semangat juga, walaupun dia udah dari keluarga yang punya, tapi mentalnya udah terdidik dari kecil tuh ada juga gitu. Ya, kalau menurut gue sih orang kaya dengan instan itu tuh pasti sombong gitu. Bang Farah. Iya, siap Bang Farah. Terus apa namanya? Tapi kalau keluarganya kaya, ya mungkin kalau dia bisnisnya instan dan jatuh lagi, ya mungkin dia bisa bangkit lagi dengan bisnis baru. Tapi akan seperti itu terus gitu loh. Iya. Kalau misalnya kayak Ciputra gitu kan, si Koko yang punya Ciputra si Indonesia sama Sembilan Naga bla bla bla, itu rata-rata secara akademis mereka kurang gitu loh. Tapi kenapa bisnisnya langgeng ya, karena memang mereka udah mengelola egonya sama skill dan tepat sasaran gitu loh, kerja kerasnya itu. Bukan memaksakan sesuatu ya. Misalnya kayak kalian nggak bisa acting terus tiba-tiba mau jadi artis gitu kan. Ya itu kalian nggak bisa ngabisin duit di Jakarta ntar ujung-ujungnya gitu. Karena kalian itu bukan skill kalian, itu cuma ego kalian gitu loh. Tapi bukannya bisa dipelajari nih seiring berjalannya waktu. Ya itu maksudnya, kayak kan nggak instan jatuhnya. Kan tetap Iya. belajar kan. Makanya kalau yang instan dia punya duit, dia main film jadi artis. Tapi syutingnya pasti cuma, kan banyak tuh artis kalian lihat kan main film sekali doang, habis itu ngilang, gitu Iya. kan? Itu mungkin Pasti teman-teman banyak yang nggak tahu. Jadi gini teman-teman, ada beberapa yang mungkin kalian pernah lihat di bioskop atau di televisi ya, itu kayak artis gitu. Itu tuh nggak bayar. Sorry, bukannya dibayar tapi malah bayar. Itu ada. Iya, itu ada. Ada. Jadi gue mau jadi artis gue mau masuk TV. Jadi dia yang membiayai seluruh produksinya, gitu. Sampai Full. jual sawah loh mereka, Iya, sampai jual rumah. Bunda Maya, welcome. Itu yang mungkin sisi lain yang belum banyak kita ketahui. Itu ada. Kebanyakan orang tua belum tentu menurun ke anak-anaknya, benar. Karena kembali lagi rezeki beda-beda, hokinya juga beda, gitu kan. Beven, welcome. Bantu di share dong, posting ulang, di repost, tap like masih dikit. Taraf kekayaan orang berbeda, kejauhan kalau bahas soal Iya. Itu contoh ya, karena aku membaca mereka gitu loh. Kayak siapa sih gitu loh. Aku kan suka kepo ya sama orang sukses gitu kan. Ya minimal kalau lagi nongkrong kita nggak buta-buta banget lah gitu loh. Kayak ngebahas apa gitu. Kalau cowok tuh kan gitu ya, kayak ngebahas bola ya udah, yang penting kita tahu minimal pemainnya gitu. Walaupun nggak setiap kali pertandingan nonton. Jadi ya gitu, ada yang ya benar teman-teman. Jadi kayak ntar kalau gue di bisnis ini gagal, gue masih ada duit buat bisnis yang lain. Itu yang namanya orang udah tajir dari lahir kan. Biasanya punya mental seperti itu biasanya. Beda lagi sama orang yang berangkat dari sederhana. Tapi banyak juga yang berangkat dari sederhana mentalnya lebih anjlok lagi banyak, karena dia udah merasa pesimis dari awal. Gitu loh. Kembali lagi semua kalau mau ke pribadi masing-masing sih kalau menurut gue. Iya.
Makanya di situ tuh perlunya mengenali diri tuh kayak gitu. Memang nggak gampang ya mengenali diri tuh. Gue pastinya di mana, gue ini orang tipikal orangnya bagaimana, yang cocok apa, itu nggak gampang. Asli. Tapi kalau udah nemuin tuh, oh ternyata begini ya, ternyata begini, enak aja gitu loh ngejalanin hidup itu. Tapi ya itu tadi, kalau belum dapet ya memang kayak kita tuh, wah bingung gitu. Gue mau ngapain sih, begini salah, begitu salah, begini belum berhasil, gagal terus gini. Tapi ada satu titik yang gue berhasil, maksudnya bukan berhasil ya. Gue punya cara untuk mengafirmasi diri dengan cara pikiran gue bikin jadi setir. Dalam artian setiap pergerakan gue, apapun itu, pasti gue mikirnya ini berhasil nih, ini berhasil gitu. Jadi walaupun gagal ya udah gitu, mikirnya ya udah. Tapi yang penting gue udah berusaha dulu gitu. Iya. Tapi kalian jangan takut untuk bekerja keras tadi sama mempelajari hal-hal baru, itu jangan takut, karena kadang ketika dibalik itu semua itu akan ada jawaban dari Tuhan yang tak terduga sih. Jadi usaha kita tuh nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Kita pasti mencapai posisi yang benar-benar Tuhan mau gitu loh. Asal kita berserah sama Tuhan gitu kan. Misalnya kita bekerja sekarang nih, tapi bukan itu kemauan kita. Tenang aja, kalian bekerja keras aja di situ, karena hanya itu yang bisa kalian lakuin kan. Cuman kalau seandainya kata Tuhan dan kata hati kalian itu bukan di situ, nanti Tuhan akan ngarahin kok. Kalau kembali ke situ sih, ya memang segala sesuatunya itu rahasia dari Tuhan gitu loh, mengenai rezeki gitu kan, jodoh gitu. Jadi makanya nggak ada hal-hal yang sia-sia gitu. Circle juga punya pengaruh ya, jelas. Dengan siapa kita, iya, itu cara berpikir juga pengaruh kayak ke pola pikir kita gitu. Yang misalnya circle kita misalnya lebih besar pasak daripada tiang, itu juga ada gitu. Jadi yang nggak ada diada-adain itu ada juga gitu. Makanya kita harus pandai-pandai ya teman-teman ya, membaca diri sendiri lah, nggak usah membaca diri orang lain gitu. Gue kayaknya mampu nggak ya gitu, gue mampu nggak ya itu. Kalau sekiranya nggak mampu ya nggak usah dipaksain gitu. Tapi sekali-kali bergaul tuh nggak masalah, sangat gue saranin malah gitu. Jadi bisa membuka pikiran kita, yang tadinya kita nggak mengenal jadi mengenal, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Alhamdulillah bang. Iya. Bergaul nggak ada salahnya. Siapa tahu kita bisa belajar hal-hal baru, kita sharing hal-hal yang baru. Karena kita bersosial kan. Gak ada yang mau naik nih guys, sini naik. Pergaulan memang sangat mempengaruhi pola pikir, iya. Disitulah mental kita, skill kita. Itu ketika di pergaulan itu kita benar-benar semangatnya dibakar nggak gitu loh. Kadang ada pertemanan tuh kalau udah nongkrong cuma gibah. Kadang-kadang udah ngopi ngomongin apa ya gitu kan. Kita ngebahas apa gini gitu. Kayak kosong gitu loh. Kayak nggak berapi-api gitu loh kalau nongkrong. Berarti itu ya nggak faedah gitu loh. Mendingan teleponan aja di rumah daripada ngopi. Kalau aku sih gitu ya. Kalau diajak ketemu Bang Apit, aku pasti akan yang kayak, oh, mau ngomongin apa nih? Kalau nggak ditelepon dulu aja, aku bilang. Daripada kita keluar kan. Ada teman-teman yang mau naik nggak? Kalian ada di apa sih? Mungkin tadi ada yang typing tuh, udah punya usaha, walaupun cuma lulusan SD. Coba Acong kalau mau naik sini. Acong punya usaha juga tuh, tapi harus on cam ya. Bang Acong tahu gua. Jangan sering ngurung di kamar. Iya. Bentar lagi di jalan. Oke. Kak Lunar tuh di atas aja tuh, nggak naik apa. Alamat gua
mau ketemu Mas Bro di Condet, mau ngajak makan. Ayo, Bang Heru ditunggu. Hari ini aku ke Tebet ya. Aku habis live ini kayaknya setengah 10. Setengah 10 aku udahan. Iya. Aku udah kerja di Tebet. Ayo, aku sampai jam 3 kayaknya di sana. Kalau malam ntar udah di Condet. Aku paling benci sama Silker yang bawa pengaruh buruk. Lagi di Dieng Mas Bro Willy. Dieng deket dong itu. Oh, dia yang deket sama Mas aku dong. Herdi. Kak Roza, halo. Jangan dibenci juga kak. Jadi itu tuh kayak pelajaran. Makanya ketika kita bukan jangan dibenci ya, tapi dibuat jadi pelajaran gitu loh. Karena kita bisa bercermin dari situ. Oh ternyata kalau gue dilihat orang seperti itu nggak baik juga ya gitu. Walaupun itu pengaruh buruk, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita petik pelajarannya dari situ sih. Gitu. Bantu repost ya teman-teman, posting ulang. Banyak kak, banyak. Ini loh lingkunganku semalam kan gue ngobrol sama, bukan ngobrol sih. Semalam kemarin tuh kita kan live malam ya, jadi agak telat karena tetanggaku ini ada kena kasus gitu loh, kasus narkoba gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kesehariannya tuh anak-anak diem gitu, anak-anak yang aktif di olahraga, anak aktif yang di kampung gitu. Bunga, karena kemarin nih Kadang-kadang tuh kayak apa ya kayak proses biar mereka tuh ngerti. Kadang-kadang manusia itu kan harus dijeglongin dulu sama masalah, dikasih dulu masalah yang besar baru bisa memulai titik balik gitu loh. Mungkin yang kemarin mereka santai-santai, mungkin nanti kalau udah keluar mungkin bisa berpikir yang lebih memotivasi gitu buat dirinya sendiri dan buat orang lain gitu loh. Gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lingkungan kita tuh nggak 100% baik, nggak. Pasti ada sisi-sisi yang seperti itu gitu loh. Tergantung kitanya sih. Mungkin dulu kita ini ya anak-anak sering dugem, anak-anak sering ke klub malam apa gitu. Ya mungkin ada yang terbawa, ada yang enggak. Itu seperti itulah gitu. Ada yang sampai sekarang masih konsumsi alkohol, bahkan ada yang lebih parah lagi gitu. Itu proses sih. Kalau kita nggak punya masalah tuh nggak akan bisa bikin kita lebih dewasa. Gitu. Waalaikumsalam. tapi kalau sampai orangnya ke bawah arus gimana? Sampai bahkan pakai barang-barang yang nggak dibolehin. Lah itu makanya kan. Salam. Makanya tuh kita tuh jangan membenci ya gitu. Kita cukup menjaga jarak. Lebih ke menjaga jarak sih gitu. Karena misalnya kita tahu kumpulan itu seperti itu, ya kita juga jangan masuk juga gitu loh. Kita cukup menjaga jarak aja, ngamatin aja. Takutnya kalau kita deket-deket juga nanti malah kita keseret-seret itu. Gitu. Yang tadinya kita nggak makai, nggak ngapa-ngapain, malah ikut kena juga gitu. Waalaikumsalam. Kalau memang udah telanjur itu biasanya ya itu salah pergaulan, dan nggak ada yang kadang itu makanya ada orang tua yang kalau anaknya terlibat hal-hal obat-obatan terlarang gitu, orang tuanya itu yang merasa bersalah gitu, karena dia ngerasa kurang dekat sama anaknya, akhirnya anaknya tuh salah langkah gitu. Bukan nyalain anaknya gitu loh, saya yang salah kata orang tuanya gitu. Amin. Tapi kalau yang nggak ada orang tua, ya itu memang circle-nya gitu. Sebenarnya permasalahan hidup akhir-akhir ini, apalagi di zaman teknologi itu semakin besar teman-teman. Makanya pandai-pandai menyikapi ya. Mungkin dulu kalau kita mau berjudi, mungkin harus di tempat tertentu atau cari tempat atau butuh effort dah. Kalau sekarang tuh kayaknya enggak deh gitu. Dari dimanapun kita bisa gitu loh untuk melakukan itu. Makanya banyak orang yang terjerat pinjol, terjerat judi online ya, karena memang segala sesuatu sekarang dimudahkan. Makanya pandai-pandai kita menyikapi gitu, nggak usah di dunianya, nggak usah di real ya, bahkan kita tuh sangat-sangat dimudahkan gitu, di mana aja bisa gitu loh.
Karena udah ada handphone. Iya, bahkan itu menjerat bukan hanya kalangan bawah ya gitu, segmentasi menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas pun banyak yang udah terjerat sama itu gitu. Bahkan banyak yang masuk ke rumah sakit jiwa kan banyak dari kalangan atas juga, dari berbagai profesi itu banyak banget. Ya bersyukurlah kita masih dijaga ya, masih dalam keadaan sehat, itu sangat-sangat harus kita syukurin gitu. Aku berasa terbantu, bisa bersosialisasi tanpa harus keluar. Nah, ini sisi positifnya. jadi ada yang kesel nih di DM aku, jadi baru inget. Dia bilang gini ya, kayak kan dia aku tuh nggak fallback ya. Maksudnya tuh aku nggak fallback dia. Karena aku nggak notice, aku biasanya tuh follow atau fallback notice teman-teman yang mungkin sering typing ya kan, atau kirim gift, sering banget ngirim gift gitu. Terus mereka selalu hadir lah di live aku. Aku pasti notice gitu. Misalnya kayak si Polos, misalnya kayak si apa ini namanya Gloria. Banyak sih sebenarnya ya, banyak yang udah kita notice. Di otak kita tuh ada 30 nama ada sih mungkin yang udah selalu hadir gitu loh, hampir selalu hadir gitu kan. Nah itu pasti aku follow kan. Nah tiba-tiba ada DM yang di pending aku itu, pesan menunggu itu, kayak tiba-tiba dia bilang gini, kok kamu milih-milih temen gitu kan. Kalau aku di sosmed ini kan mau mencari teman gitu. Apakah kamu mencari duit, katanya gitu. Apakah kamu cuma butuh gift, katanya, baru kamu fallback aku gitu. Aku tuh sebenarnya nggak mau bales gitu kan, aku nggak mau bales. Di notice kan Rum? Yasmin. Saya nggak notice karena terbatas kan maksudnya. Terus aku agak geli gitu bacanya, akhirnya aku bales gitu kan. Aku follow sih, maksudnya aku follow. Karena ternyata dia memang hadir gitu. Dia memang hadir, cuman kayaknya memang butuh bantuan nih dari jawaban itu, dari apa namanya, dari kata-kata dia itu gitu. Aku cuma bilang, aku mohon maaf, aku bilang, seandainya aku punya salah apa gimana gitu loh. Terus tapi nggak semuanya orang sosmed itu nyari temen, aku bilang. Ada juga yang nyari ilmu, ada memang yang nyari gift kalau live, nyari duit gitu kan. Terus ada juga yang nyari pasangan. Nah, aku bilang, seandainya aku tidak ada di kategori itu, aku bilang, aku bermain sosmed cuma untuk posting, habis itu aku nggak buka apapun lagi, aku bilang. Misal aku posting foto, aku posting video, aku nggak butuh temen gitu, aku nggak butuh pasangan gitu kan. Terus kenapa? Aku bilang. Dia nggak bisa jawab, dia cuma ketawa. Aku bilang, emang stres, aku bilang. Itu Mbak Sum mau naik tuh, sini Mbak Sum kalau mau naik. Pencet lah. Klik multi aja ya, kalau teman-teman yang mau naik klik multi ya, tapi harus on cam ya. Iya, aku stuck gitu kan. Aku nggak butuh teman, aku nggak butuh percintaan di sini gitu. Aku cuma mau posting, habis itu aku nggak buka lagi aplikasinya. Terus gimana? Aku bilang, hah? Gak ada multi. Ada kok, ada multi kok. Bilang aja minta dinaikin. Assalamualaikum Mbak Sum. Waalaikumsalam, sabar. Ada Mbak April. Kok tangganya nggak ada? Mungkin sinyalnya ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Gak ada tangga. Waalaikumsalam. Yang mau minta naik typing aja, ntar kita naikin. Nggak ada multinya tadi aku. Ini baru Ini. nongol. Iya kalau di atas ada kok teman-teman ya. Oh gitu. Halo Mas, Gimana, Nik, Mas? apa kabar Mas Her? Alhamdulillah baik. Ya, aku tertarik pembahasan pagi ini, seru sekali membahas tentang ini, apa namanya, kenapa orang itu sukses duluan dari kita, kayak gitu. Itu memang nggak ada kaitannya sama latar belakang pendidikan, memang penting ya kalau saya bilang. Tapi tidak semua orang seberuntung itu kan Mas Nik ya.
Cuma tergantung pribadi masing-masing. Apa dengan kondisi dia ndak sekolah itu pasrah gitu kan? Atau tetap mau belajar. Dan di sini aku mau sharing sama teman-teman soal pendidikan. Saya pribadi termasuk orang yang nggak beruntung itu. Jadi saya tuh dari kecil sekolah itu mentok di kelas 3 SMP. Itu lulus? Enggak, Mas. Oh, berarti Nggak lulus berarti bukan nggak ya? karena bukan karena ujian gagal, enggak. Alhamdulillah saya dari kecil itu termasuk selalu masuk 3 besar ya, masuk SMP juga SMP favorit. Kalau dulu kan pakai 6 ya. Kalau NIM. kita masuk itu ya pakai 6. Kalau bilangnya dulu itu pakai NIM. Jadi Bukannya ini ya, ada dulu SMP dulu saya masuk di ranking 10 besar tingkat kabupaten kan. Jadi untuk SMP-nya itu saya berdasarkan NIM itu. Jadi jalur prestasi memang. Alhamdulillah. Kalau yang nggak tahu GNOTA. Iya, GNOTA itu gerakan orang tua asuh. Dinas Batara itu program pemerintah. Alhamdulillah dulu saya juga dapat. Nah, kenapa saya bisa putus sekolah gitu? Padahal cita-cita saya tinggi banget gitu. Ya dari kecil punya cita-cita itu jadi perawat. Tapi alhamdulillah sih walaupun Parah. apapun gitu kan. Apapun itu detik ini saya Iya. juga merawat orang-orang yang sakit gitu kan. Tanpa itu gitu. Tanpa Tanpa itu. gelar ya? Tanpa gelar. Tanpa gelar, tapi alhamdulillah sudah banyak membantu orang gitu. Intinya saat saya karena kondisi saya dulu karena kondisi saya tidak ingin merepotkan orang lain gitu kan. Ketika saya belajar salam. kelas 3 itu saya sempat ada eksiden gitu istilahnya. Saya tidak pengen, pokoknya saya putus gitu, sekolahnya putus dengan cara yang saat itu menyakitkan sih. Yang saya sempat juga mengalami fase-fase putus asa kayak gitu pernah gitu. Kasih Kak Dini. Karena saya menganggap pendidikan tuh penting banget, jadi ketika saya nggak bisa itu saya sempat putus asa. Tapi kembali lagi kita nggak bisa menyikapi kalau oh saya ndak sekolah nanti saya jadi apa gitu kan. Kalau kondisi sudah bagaimana kita mencari solusi kan kayak gitu. Ada di titik kayak gitu saya sering baca buku. Kalau ada buku koran zaman dulu kan masih banyak koran ya. Iya. Ya untuk membuat otak kita itu tidak stagnan atau kalau boleh dibilang nggak mati itu otak kita. Iya. Jadi kita bisa belajar dari mana aja gitu. Sempat juga yang saya paling suka ikut seminar-seminar itu. Otung di Semwaringin itu aku pernah juga gitu menyisihkan uang sedikit demi sedikit tuh untuk ikut seminar-seminar besar kayak gitu. Demi apa ya? Kita upgrade diri, kita sadar kemampuan kita, pendidikan kita bukan sarjana atau apa gitu. Jadi bagaimana kita memantaskan diri gitu sehingga kita dengan circle kayak gitu ketemu orang-orang yang pesertanya Tungdisem tuh pasti orang-orang yang pendidikannya luar biasa kan Mas Her, kayak gitu kan. Jadi kita bisa mengupgrade circle pertemanan kita dari situ gitu. Saya ketemu pengusaha-pengusaha, akhirnya saya sempat dipercaya untuk pegang perusahaan gitu kan, perusahaan pariwisata cabang Bali itu dia dari situ. Kalau ditanya latar pendidikan saya apa, kuliah di mana, saya dengan enteng aja menjawab saya nggak kuliah. Saya kuliah di kuliah kehidupan gitu, karena kan pendidikan tidak hanya dibatasi dengan tembok gitu. Iya, betul, betul. S2, SD, SMP bilang. Iya, boleh sih kadang bercanda seperti itu Mas, tapi saya nggak mau nanti diusut-usut kalau oh kuliahnya di mana, lulusan tahun berapa gitu kan. Orang sekarang kan kayak gitu. Tapi saya bangga gitu ketika kita sudah di situ. Harus review interview orang-orang yang masuk ke perusahaan saya itu yang notabene rata-rata S1 S2 gitu, sedangkan saya satu-satunya pimpinan dari beberapa pimpinan cabang di Indonesia itu yang
nggak ada ijazah yang harus saya masukkan gitu, karena rekrutmen kayak gitu dari pengalaman kayak gitu. Itu tahun 2016 sampai 2018 saya di situ. Gitu. Jadi teman-teman. Setelah itu Mbak Sum? Nah kembali lagi itu mungkin ada saat dimana saya tidak mampu kayak tadi dibilang menghadapi tekanan tuh ya Mas ya, menghadapi tekanan. Jadi di sini sisi yang bisa saya petik dari obrolan tadi Mas Nik sama Mas Her. Saat itu kan saya satu-satunya pimpinan wanita. Yang perempuan, yang lainnya cabang Jakarta, Banyuwangi, terus Kendari, semuanya itu laki-laki gitu kan. Saya perempuan satu-satunya dan kebetulan memang dari awal yang dipegangin tuh saya, dari perusahaan ini baru berdiri itu saya dipegangin dalam kondisi mentah gitu kan. Coba Mbak Sum nih mulai bikin logo perusahaan, itu saya desain sendiri, saya belajar komputer otodidak, desain kayak gitu, isi web juga saya waktu itu saya yang ngerjain gitu kan, walaupun kita beli webnya tapi untuk isiannya itu domainnya kan kita bisa kerjain sendiri mau seperti apa, nah kayak gitu sampai brosur-brosur. Mungkin ada yang enggak suka gitu kan, ada pernah diadu domba kayak gitu, diadu domba dengan karyawan yang notabene laki-laki kayak gitu kan, dibikin nggak nyaman. Itu sampai di titik saya, karena saya orangnya nggak ambisius sekali enggak ya, saya itu udah di titik akhirnya bilang ya udahlah, kalau memang daripada saya makan api yang seperti itu, tekanan itu luar biasa saat itu, akhirnya saya resign, saya memilih resign. Tapi ini perusahaan udah berjalan, udah sampai 5 cabang, dari 1 cabang sampai 5 cabang di Indonesia, dan dari situ tekanan mulai kerasa gitu kan. Saya mikirnya gini, sampai ketika saya berhenti sampai ada yang bilang kayak gini, sengaja itu direkturnya ada yang bilang gitu, sengaja itu biar dia rekrut karyawan baru, jadinya kan gaji bisa turun gitu, bisa seperti itu. Tapi saya nggak mikir sejauh itu sih, saya pikir saya udah nggak nyaman di situ, ya sudah gitu. Pada akhirnya Mbak Sum bikin ini baru ya, ini sendiri ya? Waktu saya resign di situ, teman saya yang di Bandung itu sempat langsung calling, Mbak Sum serius resign dari Bir Ali? Iya, saya resign. Kenapa? Coba ke Bandung kelola ini saya, travel saya. Tapi saya bilang boleh, tapi saya minta kalau saya yang kelola jangan ikut campur, saya gitu. Saya nggak mau ketika apa yang saya buat diacak-acak kayak gitu kan. Dia setujui dan saya terbang ke Bandung saat itu. Makanya saya bilang saya pernah di Bandung, di Jalan Peta depannya Pesling Bandung tuh saya pernah di sana. Nah itu sudah jalan juga Mas Her, sudah jalan juga. Kebetulan yang pernah saya handle ke Bali itu yang nyaman dengan pelayanan kami, terus mau umroh atau apa, mau traveling, dia calling saya itu pribadi gitu kan. Termasuk waktu itu kita punya pelanggan loyal tuh kepala polisi yang ada di Mamuju kayak gitu kan. Mbak Sum saya mau umroh sekeluarga, Mbak Sum yang ini, sampai kayak gitu. Mau travel apa? Karena saya kan bukan travel umroh ya, pariwisata. Dia bilang terserah Mbak Sum mau kerjasama dengan travel apapun, tapi saya ke rekeningnya Mbak Sum nih ininya, transfernya. Saya nggak mau tahu dengan travel apa gitu. Sampai yang kayak gitu. Nah itu berakhir waktu kejadian mbakku meninggal itu dah Mas. Itu lebih ke kembali lagi terlalu menggunakan hati. Iya. Hati, nah itu dah. Tapi semua aku syukurin. Intinya untuk saat ini ya kita dalam kondisi apapun tuh jangan lupa bersyukur, itu aja. Jangan lupa bersyukur, terus belajar kayak gitu. Ketika kita gagal juga jangan terlalu, boleh capek, boleh berhenti, boleh sejenak gitu. Tapi cepet bangkit lagi gitu, jangan sampai stres gara-gara masalah apapun, sampai apalagi menyakiti diri sendiri ya. Itu jangan sampai deh kayak gitu menghadapi berasa tekanan dinasehatin itu. ibu ya teman-temannya. Mbak Sum Ya, saat ini tuh ibu-ibu. megang punya orang lagi atau udah punya sendiri yang sekarang ini? Enggak, sekarang saya
lebih usaha sendiri ya. Kecuali kalau network kan istilahnya itu bisnis kita pribadi tapi dikerjakan bareng-bareng. Sukses ndaknya bukan karena perusahaan, tapi karena kita sendiri yang mau seberapa sih kita ambil peluang itu kayak gitu Mas Heru. Oke, berarti sekarang Mbak Sum ya jalan sendiri iya, networking juga iya gitu. Iya, networking iya, terus saya juga lebih ke home care juga ya, home care untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan kayak gitu juga. Kalau travel sih by request aja, kalau travel tuh masih by request. Tapi kalau ada yang mau. Sekarang lebih jalan ke mana? Lebih jalan ke home care itu atau ke travel? Home care sama network ini sejalan sih Mas Her. Karena produk yang aku pakai itu yang di network itu yang saya pakai untuk di sini gitu. Saya pilih produk yang memang bisa mendukung home care-nya saya gitu. Jadi dua-duanya jalan. Oke. Tapi aku nggak yang. Berarti bisa diambil kesimpulan sebenarnya itu untuk pendidikan kita merasa ada dan nggak ada itu berarti semua kembali lagi dari kemauan kita ya. Iya, bukan karena kita anak orang kaya pendidikannya tinggi, enggak. Sebenarnya kalau teman-teman pengen bisa pendidikan tinggi itu banyak cara gitu kan, banyak cara. Apalagi sekarang banyak program beasiswa ya. Cuma saya terlambat di situ kalau saya ngikutin itu. Yang penting sekarang anak saya gimana dia bisa punya pendidikan yang lebih baik daripada saya. Saya mikirnya seperti itu sekarang. Sempet sih Mas dulu aku pengen ikut UT waktu anak saya masih 2 itu. Salam. Masih kecil-kecil. Kan saya SMP nih. Saya ikut kejar paket kan sempet. Tapi ya kembali lagi memilih pasangan tuh jangan salah gitu loh. Kita harus mengenali pasangan tuh. Jadi dia bisa dukung kita enggak gitu. Padahal kita pengen upgrade diri itu selalu. Ya itu waktu itu diancem gitu. Akhirnya enggak jadi gitu. Diancem kalau nerusin anak tak bawa nih kayak gitu. Mau dibawa pergi kayak gitu. Jadinya saya stop di situ. Padahal udah disiapin nih sampai yang SMA itu udah disiapin sama keluarga angkat saya yang di Lumajang kan, sempet kayak gitu. Saya tinggal masuk aja nanti kerjain soal, cuma minta waktu 2 hari diizinin, tapi nyampe sana baru turun dari bus ditelepon disuruh balik. Hei, ngikutin aja demi keluarga ngikutin, tapi semua itu tetap kembali lagi belum beruntung mungkin saya dalam hal itu gitu aja. Makanya ikut seminar-seminar, baca buku, itu yang bisa saya lakukan untuk belajar. Termasuk beli komputer waktu itu untuk upgrade, biar bisa ngerjain. Kemauannya keras ya. Iya. Jadi jangan menyerah, intinya kan jangan menyerah dengan keadaan gitu ya. Kan ada juga tuh orang yang udah tua tapi malas belajar, malas baca buku ya kan. Itu sampai sekarang saya masih selalu beli buku-buku kayak gitu tuh. Buat saya apa ya, makanan kita selain makanan untuk tubuh kita kan kita butuh makanan untuk otak gitu. Jangan sampai kita tinggal di lingkungan, tinggal di lingkungan yang orangnya bahas apa kita plonga-plongo gitu ya, jangan gitu loh. Yang paling menginspirasi itu apa Mbak Sum dari kehidupan Mbak Sum yang paling inspiratif sehingga berpikir aku harus survive nih. Yang paling menginspirasi itu apa? Ini Mas Her, kematian ayah aku. Biasanya karena itu kan kasusnya kan orang gini. Salam kenal. Sedikit ya. Waktu kecil, waktu aku sebelum TK itu memoriku inget banget. Ayahku itu kan seorang buruh tani yang pekerja keras banget gitu sampai dipercaya orang. Dia juga tukang angkut pasir, naikin pasir ke truk gitu loh, di tambang pasir gitu loh Mas Her. Nah pagi itu kan beliau sudah membangun rumah gedong di antara rumah-rumah penduduk yang masih bambu. Ayahku tuh sudah berhasil bikin rumah gedong kayak gitu kan. Gedong tuh tembok teman-teman bagi yang tembok. Kalau dulu orang bilang rumah gedong tuh yang dari batu bata yang permanen gitu kan. Nah tapi namanya takdir ya, pagi itu di rumah sudah kondisi saat itu ya
saat orang lain belum punya sepeda, di rumah itu sudah ada sepeda kayak RRT itu zaman dulu kan, sepeda pancal, sepeda gayung RRT itu sudah termasuk hal yang mewah ya, Mewah. barang yang mewah. Di rumah tuh udah ada 2. Saya masih kecil ingat banget. Nah, ayahku meninggal tuh karena kecelakaan kerja yang sampai detik ini masih aku ragukan gitu ya. Tapi aku udah ikhlaskan. Tapi penyebab kematian ayahku itu masih aku ragukan karena kecelakaan kerja. Tapi lebih tepatnya mungkin ada indikasi diracuni kayak gitu. Sabotase. Karena kan berangkat sehat-sehat aja, tiba-tiba siang hari utusan Cina yang orang itu yang juraganya ayahku tuh datang, katanya ayahku pingsan keracunan es lilin. Es lilin itu kan disediakan oleh mereka gitu loh bilangnya. Terus anehnya bukan dibawa ke rumah sakit yang deket kami, yang di kota kan rumah sakit lebih besar tuh, tapi di rumah sakit daerah kayak gitu. Dan ibuku, aku cari kan ke sawah ini, ibuku histeris kan, mau ikut gak dikasih, disuruh nunggu di rumah. Sorenya kabarnya udah meninggal, tapi 2 hari mayatnya gak dipulangkan. 2 hari mayatnya gak dipulangkan, ibuku udah pingsan-pingsan. Paman yang sempat nengok ke rumah sakit setelah aku lulus SD baru cerita saat mengantarkan istilahnya ke mall ya Mas Heria. Yeah. Kayak jarik tuh penutup mayat itu sudah ada jahitan di sini, organ-organ vitalnya itu semuanya bekas jahitan, ginjal, di otak, di dada kayak gitu. Dan saat mayat datang kita dilarang untuk buka, tapi darah itu sempat netes waktu dimakamkan. Itu bisa ambil kesimpulan deh, kalau darah mayat yang sudah masih menetes saat dimakamin pasti ada sesuatu kan kayak gitu. Mungkin penjualan organ saya juga masih mikir ke sana. Nah, itu yang memotivasi saya untuk belajar tuh. Saya benci profesi dokter dulu ya. Karena itu saya benci profesi, tapi saya pengen jadi perawat. Setidaknya jangan sampai kita itu zolim dengan orang-orang yang yang membutuhkan kita kayak gitu. Jangan memanfaatkan ya. Memanfaatkan kayak gitu. Dari situ saya harus sukses nih, saya harus jadi orang nih untuk ngangkat derajat keluarga. Ibu bapak sudah buruh tani gitu kan, nggak punya apa-apa, tapi mereka sama keluarga ya luar biasa gitu. Jadi saya sebagai anaknya minimal adalah yang sukses yang bisa dilihat gitu. Dulu kakak saya juga alhamdulillah dulu juga kita berdua memang bintang kelas kalau dibilang, selalu kejar-kejaran prestasi. Kita satu angkatan, saya sama kakak saya satu angkatan karena selisih 1 tahun dulu kayak gitu, selisih 1 tahun. Tapi sekarang kakak saya jauh sih, jarang komunikasi. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, Mbak Sum ini kalau dibilang seumur hidupnya ini kayak kurang beruntung banget ya. Ya itu tadi kisah kecilnya seperti ini. Terus ketika punya pasangan, dia KDRT, pasang pertama, pasang kedua juga KDRT gitu kan. Sampai di titik ini tuh termasuk hebat gitu loh. Maksudnya bisa bertahan sampai sejauh ini tuh kayak makanya kalau Mbak Sum ini kadang-kadang cerita itu nggak gue kedengerin nih sebenarnya. Kalau dia cerita gue nggak gue dengerin, gue malas sebenarnya. Iya, karena kita belum tentu. Saya niatnya nggak curhat. Iya, maksudnya kalau sebelum ini kan kita udah kenal kayak maksudnya banget gitu ya. Iya, kayak aduh, gue mau ngasih nasihat tuh nggak bisa, ngasih masukan nggak bisa karena cobaannya tuh bener-bener yang kayak udah beruntun gitu loh. Perempuan lagi ya kan. Gak apa-apa sih Mas Nik. Ya Mas Nik tadi bicara tentang saya benarkan memang intinya kita harus nerima dulu apa yang digariskan gitu kan. Sepahit apapun terima, ikhlasin, syukurin, baru kita bisa belajar untuk menarik lebih banyak kayak gitu kan. Belajar lagi kan, hidup itu memang belajar kan. Iya. Belajar melepaskan untuk mendapatkan yang lebih. Jadi kita melepaskan, jika
kita nggak bisa hidup di bayang-bayang masa lalu ya gitu, hidup di bayang-bayang masa lalu sampai kapan ya gitu kan, mau nangis sampai kapan gitu, walaupun kita ya perempuan identik nangis, tapi menangis ini bukan buat merengek-rengek pengen dikasihani, enggak. Yang Tapi ketinggalan untuk live ini bisa melepaskan dilihat di apa YouTube ya. namanya hormon-hormon yang toksit gitu di tubuh kita, udah enggak apa-apa nangis aja, tapi cukup kasih batasan sampai berapa lama sih kita akan down gitu. Kalau 3 bulan itu sudah cukup, habis itu bangkit lagi ya gitu. Nggak usah terlalu. Fase terlama Mbak Sum down tuh berapa lama dalam 3 hidup? bulan aja. Itu Setiap yang masalah yang yang serius itu 3 bulan. Yang mana itu masalah yang mana? Yang pertama sebenarnya. Yang pertama, kalau yang kedua itu lebih ke gini. Kok saya harus ngalamin lagi sih? Suami pertama ya, yang lebih bikin down itu yang suami pertama ya. Itu 3 Iya, bulan itu kan? butuh waktu 3 bulan. Nah, Ya 3 bulan aja. Dino. Yang saya kayak, karena kan anak-anak itu sebenarnya nggak langsung saya pegang semua gitu mas, sempat dipisahkan dulu saya tuh kayak gitu. 3 bulan. Harta saya lepas. 3 bulan tuh menurut kalian tuh lama nggak? Lama atau cepat teman-teman untuk masalah seberat itu? Kalau menurut lu nih Kalau punya masalah seberat itu 3 bulan tuh lama sih. lama apa cepat? Menurut kalau misalnya masalah gue beruntun kayak gitu lama kalau menurut gue. Enggak, yang pernikahan pertama itu karena gini mas Nick, saya kan enggak siapa-siapa, mikirnya seperti itu dulu kan, enggak punya siapa-siapa cuma Allah. Ya seperti Mas Her bilang, mungkin terlalu ekspektasinya terhadap seseorang tuh terlalu tinggi. Ya mungkin waktu itu wajar, aku menikah kan di usia yang relatif muda ya, tanpa pacaran. Saya orang yang nggak pacaran, tadi ada yang di situ memang lebih ke kenal, ada yang berniat baik, aku nikah dan berusaha memberikan sepenuhnya apa yang saya bisa kayak gitu kan. Apapun saya turutin, termasuk ketika saya mau upgrade diri, dia larang pun saya harus melepaskan itu demi pasangan kan gitu, demi mempertahankan rumah tangga. Tapi sebagai seorang ibu, skill parenting kan tetap harus dimiliki. Jadi aku tetap kadang-kadang kayak gitu. Kita kan mendidik, kita ada madrasah pertama buat anak-anak. Ya perempuan tuh begitu, maksudnya tuh di ukuran perempuan ya. Ya buat teman-teman ya jangan lupa di subscribe YouTube aku Nick Carter. Nanti live-nya ada di sana. Mungkin yang belum subscribe ya, live recordnya ada di sana. Ya kalau perempuan itu kan komplit ya. Dia harus memikirkan keluarganya, anaknya, belum permasalahan hidupnya, belum pekerjaannya, belum isi rumahnya gitu. Gitu kan. Jadi 3 bulan gue pernah bermasalah sama orang tuh seminggu itu berasa lama loh. Gua ya. Maksudnya kenapa 3 bulan gue ngerasa lama? Itu masalahnya kan complicated ya. Gitu. Nah, kenapa gue bilang lama? Karena gue pernah bekerja, gue pernah investasi, gue ditipu orang gitu kan, terus habis itu temen gue fitnah gue gitu. Itu seminggu aja gue, kalau mental gue nggak kuat, gue ngerasa kayak pengen bunuh diri gitu loh. Jadi kayak gue sampai nggak bisa makan gitu kan, gue minum air keran gitu, terus gue sampai ya mungkin awal-awal live gue pernah cerita dulu ya, gue sempet minum air keran kayak gitu, terus gue sempet ditipu orang, dimanfaatin orang, difitnah gitu kan, dan gue mau ngadu kanan kiri itu nggak bisa karena semua orang tergiring opini dengan satu permasalahan itu, dan gue dijauhin semua orang gitu loh. Nah itu kalau gue nggak kuat mungkin gue bisa bunuh diri, karena gue di Jakarta sendiri gitu kan, gue tinggal sendiri, waktu itu masih ngekos, terus nggak ada apa-apa waktu itu, zaman ya BlackBerry lah gitu kan, terus nggak ada kuota, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tinggal mati aja gitu loh. Enggak, maksud gue tuh untuk ukuran masalah seberat itu 3 bulan tuh move on-nya termasuk cepat atau lama gitu. Kalau menurut gue sih cepat. Ya kalau menurut gue sih lama, karena gue udah ngebayangin posisi itu, gue mungkin stresnya minta ampun karena tingkat stres gue tinggi gitu. Jadi iya, untuk permasalahan itu ya, lama Mas nih. Nick, saya pernah investasi kayak gitu kan ratusan juta saat itu. Sebenarnya sama suami waktu itu. Tapi gimana kita diposisikan karena kita sempat setujui, terus kita disalahkan, dibilang menghabiskan uang, padahal bukan saya yang transfer dia gitu kan. Dan itu sampai sekarang itu masih dijadikan bahan omongan ke anak-anak gitu kan.
Kalau masalah uang, ekonomi, oke fine, saya ndak akan mikir gitu. Aku pikir mungkin ada uang kita yang kita kurang sedekah, mungkin ada jalan yang kita nyarinya gitu kurang bener. Jadi cara Allah ngambilnya plek gitu. Kalau masalah uang saya bener-bener udah nggak ini. Tapi tadi bilang 3 bulan, karena saat bercerai saat itu anak-anak itu dibawa semua. Harta semua, saya nggak disisakan anak-anak saat itu dibawa. Yang saya sempat putus hubungan sama sekali, nggak bisa ngubungin anak-anak. Yang sama saya sampai meluk boneka gitu tidur, karena kan lepas ASI anaknya dibawa. Sebenarnya Mbak Sum, pertanyaanmu kemarin itu sebenarnya mau aku jawab. Mas Her, aku merasa aku udah di track yang benar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku udah merasa hidupku benar, tidak pernah menipu, tidak pernah bohong, tidak pernah ini. Tapi kenapa aku masih kayak gini? Sebenarnya aku mau jawab Kak, Mbak Sum. Coba jawab aja. Cuman ini mungkin agak sedikit perlu pemahaman yang lebih ya teman-teman ya. Jangan di-cut dulu. Jadi gini. Kita dengarkan. Kita percaya karma atau enggak itu urusan masing-masing. Tapi karma itu ada yang bawaan. Jadi kita terima karma dari leluhur kita, atau karma perbuatan kita yang instan, yang sekarang. Lah, ketika karma dari leluhur itu datang, itu akan ada orang yang terpilih untuk memutuskan karma itu. Lah, biasanya orang yang terpilih itu model-modelnya seperti ini. Lah, bisa jadi Mbak Sum ini sebagai pemutus karma yang nanti keturunannya itu nggak akan menerima seperti ini lagi. Ya cukup berhenti di Mbak Sum. Makanya kita menerima itu dalam artian gini, nggak apa-apa deh gue susah, yang penting turunan gue nggak susah gitu. Kita kadang-kadang harus berpikir seperti itu. Tapi percaya atau enggak, itu memang iya kalau menurutku ya. Karena aku sendiri, aku pelajarin, aku ngalamin, aku ngobrol sama teman-teman yang mungkin lebih ngerti, yang lebih duluan masuk ke ranah situ. Itu memang ada. Makanya kalau kita merasa kita baik-baik saja, kita nggak pernah melakukan kesalahan atau apapun, kenapa tiba-tiba hidup kita jadi seperti ini? Itu sebenarnya seperti itu. Ya, kemarin sempat denger itu Mas Her bahas itu ya. Sama iya kan? Siapa kemarin tuh? Iya, aku tadi malam pun juga sempat. Aku tuh sebenarnya mau ngasih jawaban ke Mbak Sum tuh, aku harus meyakinkan diri dulu dan matang validasi ke orang yang lebih ngerti, yang lebih paham banget gitu. Sebenarnya detailnya banyak Mbak Sum. Tapi intinya itu tadi. Kadang-kadang seseorang itu yang merasa seperti itu, gue nggak ngapa-ngapain untuk gue sial terus ya itu. Ya itu dia sebagai pemutus karma. Insya Allah nanti ke bawahnya, anaknya, cucunya udah gak akan mengalami lagi. Kalau dibilang, ya kan nih, kalau dipikir-pikir seumur hidupnya tuh nggak pernah bahagia gitu, iya nggak sih? Ya kan, dari kejadian masa kecil seperti itu, dengan pendidikan yang berhenti di sekian, ayahnya meninggal, terus punya suami 1 KDRT, suami 2 KDRT, terus punya pekerjaan juga diganggu gitu kan. Itu kayaknya nggak berhenti-berhenti itu ujian itu loh. Tapi kalau menyikapinya benar, dengan menyikapi kita benar, insya Allah nanti putus gitu. Tapi kalau kita menolak dalam arti enggak, gue nggak mau, gue akan menjadi orang yang sukses dengan berbagai cara. Lah, kadang-kadang orang mengambil jalan pintas untuk itu. Bisa jadi dia sukses, bisa jadi dia sukses memang punya banyak materi, tapi kan akan berlanjut nanti. Jadi ada gitu juga sedikit tambahan gini ya. Kadang kita tuh ngejalanin sesuatu sekarang itu dengan apa yang kita jalanin sekarang itu, kadang itu kita nggak mau. Jangan-jangan ini tuh doa dari leluhur kita berada di posisi kayak sekarang gitu loh. Jadi itu ini kalau menurut gue ya, persepsi gue juga gitu. Jadi misalnya gue jadi artis nih gitu. Gue kan main FTV gitu kan, jadi artis. Sedangkan keluarga gue tuh nggak ada yang jadi artis gitu. Siapa tahu doa leluhur gue tuh dulu tuh pengen jadi artis gitu loh. Jadi dikabulinnya lewat turunannya dia gitu. Bisa jadi seperti makanya itu. Dengan beratnya perjalanan gue gitu kan, ya yang pada akhirnya gue harus memutuskan rantai itu gitu loh. Maksudnya, dan gue harus ngejalanin gitu. Makanya apapun kondisi gue di bawah atau di atas, ya siapa tahu gue ngalamin karma dari orang tua gue. Kalau enggak, mungkin doa dari orang tua gue yang nggak kesampaian, dan yang pada akhirnya baru kesampaian jadi artis gue gitu loh, bukan kakek gue atau orang tua gue gitu. Jadi mungkin bener gitu, maksudnya antara kebaikan dan karma itu apa yang kita kejalanin sekarang itu siapa tahu dari polanya leluhur kita gitu loh.
Iya. ininya, energinya gitu loh. Buat baik atau Makanya- buruknya kan kita nggak tahu. Bisa jadi Makanya karma. makanya adabnya kita itu, kita ini kan manusia bukan tiba-tiba hidup Iya, seperti benar. ini. Kita tuh ada leluhur kita, teman-teman. Jadi kakek kita, terus buyut kita, canggah kita, dan ke atas. Itu tuh adabnya kita. Kita harus mendoakan. Nah, mendoakan. Lah, kalau misalnya kita nggak mendoakan, bayangin ya, kita ini hanya akan dikenal sampai cucu kita. Di bawah cucu kita udah Percaya nggak nggak, kenal Mas kita, Her? udah nggak kenal Saya kita. nggak tahu nama kakek saya nggak pernah tahu nama kakek dari ibu, dari kakek dari ayah. Jadi kayak kepaten obor. Kalau orang Jawa bilang putus rantai Iya, itu putus saya rantai. alami. Saya taunya nama ibu saya, ayah saya, nenek saya yang dari bapak aja yang tahu. Selebihnya saya nggak tahu. Jadi ketika kemarin bikin namaku kan cuma satu kata nih, Suminah gitu kan. Suminah. Ketika bikin paspor, ya kan, paspor untuk umroh kan harus 3 suku kata. 3 kata, bukan 3 suku kata kan. Saya bingung, bin ayah saya, kakek saya siapa gitu. Saya ngalamin itu. Jadi kakek saya Iya. siapa? Saya harus kemana bertanya. Sedangkan paman-paman, bibi-bibi itu sudah nggak ada semua yang dari saudara ayah. Dari ibu apalagi nggak ada. Jadi bingung saya juga. Jadi saya Iya. kasih, karena saya cucunya Nabi Muhammad, ya udah kan saya kasih Ahmad gitu kan. Nama lain dari Muhammad tuh ya, oh ya serius itu, paspor Iya, saya nggak ada apa-apa. itu. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi Itu bismillah aja. memang adab. Jadi gini aja deh. Kita ini kalau tidak ada yang mendoakan, terus siapa lagi? Orang lainnya mendoakan. Kalau kita Iya, udah mati. jadi kita mendoakan ya di jamaah aja kalau saya Iya. gitu dah. Kalau cucu kita mentok di cucu ya, mentok di cucu. Sayang Terus setelah cucu udah nggak kenal kita lagi, nama kita aja nggak ngerti. Lah terus siapa yang mendoakan? Memang jama iya, Salah. boleh dan itu sah gitu. Tapi kan bagian dari adab, maksudnya bagian dari Iya. adab itu kan doa kita tuh nggak serta-merta langsung tembus. Percaya atau enggak? Benar. Doa kita nggak serta-merta langsung tembus, langsung dikabulkan, enggak. Itu tuh ada kayak Memang fasenya, harus prosesnya gitu. dihususkan. Iya. Memang harus kayak Jadi penghormatan kepada leluhur kita tuh bukan musyrik ya guys ya, bukan musyrik, bukan apa, tapi ya enggak. apa ya, ya hal itu tuh memang percaya nggak percaya ya memang ada gitu loh. Emang harus Mas. Emang Kalau harus, tuntunan gitu. kita kan sebagai adab kan, makanya jangan sampai berpikir kita Yang doa sama. ngapain lewat ngususin orang lain, kita langsung sama Allah ya bisa aja. Cuma kan kenapa Nabi kita harus nabinya dulu, ininya dulu, Iya. wali-wali, baru orang-orang alim ulama gitu kan? Karena kita berharap dengan wasilah beliau-beliau gitu doa kita nyampe kan. Iya. Kalau leluhur kita kan, ya siapa tahu leluhur kita punya dosa atau apa ya kita doain. Dimaafkan, iya betul. Dimaafkan, Betul. kita doain. Lebih ke situ ya, bukan kita minta-minta, enggak, lebih Enggak, mendoakan. lebih mendoakan. Kalau ada salah dimaafkan, dikurangi Iya. sisa kuburnya, diterangi jalannya. Jadi seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendoakan gitu. Waalaikumsalam Kak Salma. Gitu ya. Yaitu kalau menurutku kayak gitu Mbak Asum. Makanya kalau Mbak Asum udah berpikir, ya udah deh, aku menerima keadaan yang aku terima saat ini dan seterusnya, itu udah bagus Mas, udah benar-benar udah di titik yang mungkin manusia lain masih mencari hal itu gitu loh. Masih banyak yang belum bisa menerima dengan keadaan yang sekarang ada gitu loh. Kadang-kadang aku berpikir seperti itu, kenapa gue begini. Tapi ya udah gitu. Setelah aku tahu jawabannya, Iya. akhirnya Sekarang oh ya lebih udah menerima gitu. aja. Iya, memang juga Sempat gitu. yang mikir kayak gini sih Mas. Asal tahu ya, Penerimaannya. di keluargaku itu nggak ada kasus bercerai. Dari zaman Luar dulu biasa. sampai sekarang nggak ada kasus bercerai Dan- kecuali aku. Rekornya di Mas. Iya, dan kecuali di aku. Kasih Makanya kakak. dengan segala kesadaran diri aku menerima hal itu. Dengan kesadaran diri, oh ini aku yang salah. Dan semoga anak cucuku nanti kelak nggak akan mengalami hal seperti ini lagi. Karena saya ya itu sekarang lebih ke situ. aku tanya-tanya kan, nggak ada yang bercerai satupun kecuali aku. Makanya aku agak aneh juga gitu loh. Di keluarga mantan istriku juga nggak ada yang bercerai satupun. Makanya Baru ya baru udah. mantan istri Iya, Mas Her. iya. Jadi ya udah gitu. Oh ya udah, ini berarti Mudah-mudahan yang harus putus aku di situ jalani. juga ya Mas Her ya. Iya, aku berdoanya seperti itu. Iya, nggak ada juga orang menikah yang pengen bercerai juga nggak ada. Kalau dibilang oh salah siapa, sekarang saya di titik dimana keputusan itu kita berdua gitu kan. Keputusan itu kita berdua, walaupun istilahnya ini entah siapa yang mulai, intinya semua udah mengiyakan. Jadi udah menerima itu. Kalau saya pengennya enak kalau
orang sempat nggak Mas Her masih komunikasi dengan mantan yang demi anak gitu? Oh, sangat-sangat sering. Ini Black Nah, Panther. itu yang aku nggak dapat Aku fan-fan sampai aja kalau detik sama ini, dia. Mbak Asher. Sampai detik ini dengan papanya anak-anak itu pengen sebenarnya pengen bicara itu baik-baik aja. Lupakanlah ini udah selesai, tapi demi anak-anak gitu kan, demi anak-anak ketika anak-anak itu butuh sosok figur yang diskusi ini. Aku seperti ini, pengen seperti ini, Pak, pengen seperti ini, Ma. Pengen kita itu komunikasi tapi nggak pernah bisa, Mas Her. Saya udah coba dengan merendahkan diri atau apalah istilahnya, kita sampai kemarin wisudanya anak saya juga sowan kan ke mertua gitu, pengen menjalin komunikasi yang baik demi anak-anak itu, mantan saya itu tetap nggak nerima gitu. Nggak apa-apa, nanti itu ada jalannya, ada jalannya. Iya, saya sih untungnya anak-anak berpikirnya bijak ya, jadi mereka nggak terlalu menuntut yang gimana. Intinya anak pertama saya kan cowok, dia jadi penengah saat ini sih. Mulai SMP itu dia jadi penengah. Iya. Dia komunikasi sama papanya, nanti disampaikan ke aku. Dia lebih tahu, mamanya lebih memahami itu, jadi berusaha untuk netralisir gitu. Ya, saya bersyukur sih punya anak-anak yang istilahnya dengan kondisi orang tuanya, mereka tidak menjadikan itu masalah yang menganggap, wih aku anak broken home gini-gini, enggak. Yang ketinggalan live kita bisa lihat di YouTube ya guys, namanya Nick Carter. Ada live recordnya di sana. Informasi Ya buat mau teman-teman. tanya, Jangan lupa Mas Nik, kenapa itu fotonya ditutup, Mas Nik? Karena ketika ada yang ngirim gift, efeknya ke foto itu bukan muka aku. Oh itu alasannya. Iya, kok efeknya di situ gitu kan. Jadi Oh maunya ke Mas Nik aja yang di bawah Iya. itu. Coba deh, ada yang mau cobain nggak efek-efek gitu? Jadi iri sama foto sendiri ceritanya. Iya. Coba tes deh. Apa kayak gitu Coba. Aku tes deh, cobain. yang efek-efek. Oh yang efek. Oh enggak ya, kalau yang efek Yang gede. abang-abang. Enggak ada. Iya, maksudnya yang Gimana sih Mbak Sum? gimana sih pengusaha sukses? Iya. Oh iya, pengusaha sukses. Amin. Ya kalian lebih sukses loh saat ini. Amin. Semuanya yang di sini sukses, yang di bawah Waalaikumsalam. juga. Iya. Waalaikumsalam Kak Nong. Kan ada juga Sukses versi bagi masing-masing. bagi yang nggak mau di share live-nya di YouTube, nggak apa-apa, aku pasti nggak akan posting. Misalkan ada juga nih narasumber yang jangan posting di YouTube ya bang, gitu kan? Ya nggak apa-apa, aku nggak posting gitu. Tapi syaratnya pasti semua aku posting. Tapi kalau ada yang nggak berkenan, di DM aja gitu. Kan banyak soalnya, makanya teman-teman di sini yang masih belum tahu rulesnya gitu kan. Kalau naik tuh harus on cam, ganti-gantian. Terus aku share di YouTube gitu. Terus live-nya ada di bio aku gitu loh. Gitu teman-teman, kalau yang masih belum tahu ya. Ya nggak amin nggak selalu. sukses. Demam anti goreng. Ya ada anti fasenya goreng. sih. Jadi memang namanya dalam apalagi perceraian terus sudah punya anak, nggak boleh ketemu sama orang tuanya, ya itu keliru. Cuman ya memang mau gimana lagi? Karena fasenya lagi seperti itu, yang harus kita sadar itu fase gitu. Mungkin kesadaran mantan suami Mbak Sum juga masih belum ada, masih berkurang gitu. Nanti akan ada fasenya. Sudah berkeluarga, sudah ada anak lagi juga. Aku pikir saat wisuda anakku bisa baik-baik aja, karena dia mengharapkan kan papa sama mamanya datang. Saat itu sih sempat bilang mama datang ya. Kenapa Mbak Sum langsung datang aja kayak aku Sama. kemarin? Aku datang, Ya udah, berarti nggak masalah. tapi dianya tiba-tiba nggak mau masuk ruangan. Ya udah nggak masalah, nggak usah mikirin. Lah yang penting tuh kitanya. Jadi gini, Saya nggak mikirin, Jangan jujur iya saya nggak usah nggak pikirin. mikirin. Jangan Saya peduli nggak orang lain. mikirin, Mas, bodoh Yang- amat gitu. Tapi anak saya itu sempat masalahin gitu loh. Yang kita Kalau fokus kita- itu kan ke anak gitu loh. Ngapain mikirin orang lain? Ya udah kita datang karena anak, kita datang demi anak. Ya udah. Boleh Iya. nggak boleh itu urusan lu gitu. Gini loh, anak saya tuh pengen saat dia penerimaan itu papanya sama mamanya menyaksikan. Saya sih sudah bilang nggak harus duduk deket saya, bisa aja kursi banyak tuh, bisa di sana, bisa di sini gitu. Tapi dia memilih tidak masuk ke ruangan, dan itu anak saya cepat kecewa di situ. Kayak gitu Mas Her. Itu aja sih. Kalau masalah aku sih baik-baik aja gitu. Saya nggak ngaruh gitu. Iya. Udah dia punya hidupnya gitu kan, kehidupan pribadi saya juga iya gitu. Oke.
Terima kasih Mbak Oke, Sum. ya, Makasih Mbak Sum. ya maaf ya, Oke udah banget nih. buat teman-teman jika ada yang salah-salah kata, Aku juga ada yang baik perlu, silakan aduh. diambil. Kalau yang baik boleh dijadikan inspirasi. Itu aja buat teman-teman di bawah, iya, sukses sehat-sehat semuanya. terus. Semoga bisa jumpa Makasih ya. supportnya, Mas Er. Makasih Mbak Sum. Jangan bosen ya Mas Gue Er. pengen jumpa deh sama teman-teman di bawah nih. Enggak. Kayak apa jadinya gitu ya kalau kita ngumpul gitu kan. Kayak kita adain gathering gitu kan. Oh, seru kali ya. Meet and greet gitu kan. Ke Bali aja. Ke Bali. Sponsor Ya, Basum iyalah. ya. Ke Bali ya. Sponsor Nanti aku Basum ya. masakin. Masak. Ya elah, yang di bawah mama semua bisa masak semua. Tiket pesawat dong. Masa ya Mas, apa namanya? Oh boleh tiket pesawat. Oh tiket pesawat. Ya tiket pesawat hostnya aja berdua. Ya. Aku siapin roomnya aja. Pesawatnya Ya. jalan sendiri. Mas, kita ngobrolin apa gitu ya? Aku penasaran deh. Kalau ketemu real gitu, bakalan malu-malu atau bakalan bawel-bawel? Kayaknya bawel. Kayaknya bawel ya. Mama semua Bawel ya. kayaknya. Apalagi mereka yang di bawah yang naik ini sebenarnya gregetan, mungkin pengen nyubit pipinya Mas Nick atau pengen apa sama Mas saya bisa jadi itu. Ya teman-teman. Ibu-ibu semua. Wah, aku Banyak nggak kan dikasih. itu. Agi. Siapa yang ngirim? Aku nggak Kak dikasih. Salma. Kak Salma. Makasih Tante. Aku mau yang sama. Disclaimer. Iya di Bali Sebisa kak mungkin sayangku memberikan di Bali. tanpa Gara-gara mengirim Mbak kopi. Sum. Ya beda. Aku pikir mau dicubit pipinya. Cubit semua itu. Iya, sebenarnya tuh maksud kita tuh apa ya? Bukan menggiring opini atau kita berusaha untuk nggak ke situ, tapi memang kadang-kadang kita susah guys. Jadi untuk mengetrit banyak orang itu memang kadang-kadang kita harus netral dulu, terus nggak punya kepentingan apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang ya kita maaf ya, kadang-kadang kita masih sering keceplosan, masih salah jalur kadang-kadang. Tapi kita saling belajar di sini. Aku belajar banyak dari kalian, terutama orang-orang yang inspiratif dalam artian mereka tuh susah, mereka tuh kecewa, mereka tuh sedih, mereka galau, tapi mereka bisa ngambil sisi lain dari itu. Pelajaran hidup yang dipetik itu jauh lebih penting daripada kita menangisi keadaan gitu loh, daripada kita kayak terpuruk gitu. Itu yang buat aku kadang-kadang lebih kena ya, lebih terharu dibandingin harus menangis gitu kan. Namanya manusia itu ya namanya manusia kalau sebenarnya kalau mau nangis aja sebenarnya ya, karena itu salah satu bagian dari ngeluarin energi yang nggak baik, energi negatif. Tapi ya jangan nangis terus-terusan gitu, jangan diratapi gitu, Jangan meratapi. gitu sih. Nangis Sama boleh. kalau kita kehilangan lepasin gitu. kehilangan orang yang kita sayang, misalnya meninggal atau apa, menangis wajar, tapi jangan meratapi. Realistis boleh, tapi hatinya juga dipakai gitu. Kadang orang ya realistis tapi hatinya nggak ada empati gitu loh. Ya dia salah ya salah gitu, langsung dimarahin gitu kan. Gitu. Jadi gunakan sesuai porsinya ya Mas. Ya. Jadi kalau nggak salah ada juga kenapa ada orang yang julid, yang barbar, yang kata-katanya dan nggak ada empati dia. Iya. Padahal sebenarnya yang disampaikan tuh bener gitu loh, realistis gitu kan. Tapi empatinya nggak ada, yang akhirnya value-nya tuh berkurang. Bukannya malah adem, tapi malah makin panas gitu loh suasana. Bukan memotivasi, tapi malah menjudge gitu, memvonis gitu. Iya gitu. Bila bikin orang lain sakit hati. Tapi jadi lebih ke adab sih sebenarnya. Kalau kita sesama manusia ini kalau nggak berkata yang baik dan saling mendoakan, apalagi Lebih sih baik gitu. diam. Kita mau iri-irian, mau sejauh apa, mau setinggi apa gitu loh. Maaf. Saya dijambak juga. Bukan diginiin, dijambak dia. Aku begini lagi. Nanti kalau ketemu sungguhan enggak apa-apa itu. Boleh kita ngumpul. Terus apa namanya? Aku juga selalu nyampein ke teman-teman kalau lagi meeting atau lagi ketemu nongkrong ya. Kalau ada yang masih berpikir kayak ada iri-irian, ada gengsi-gengsian, ada sindir-sindiran gitu, aku cuma bilang gitu loh, mau sampai kapan? Aku bilang gitu. Kalau mau ngapain gitu loh, mau ngomongin kayak gini tuh mau ujungnya apa gitu loh. Iya Mas. Kadang kita ngomongin sesuatu kan
nggak ada duitnya gitu kan, ngomongin sesuatu yang pada akhirnya hati ini jadi tergores dan akhirnya jadi kebencian dan akhirnya menjadi sesuatu apa ya, dendam. Enggak gitu. sedih Kak Novi, enggak sedih. Jadi Lagi dengerin Mas Nick. Jadi makanya kalau nggak saling mendoakan, saling support, udah gitu. Apalagi sih gitu loh. Kalau nggak bisa Ya. kerjasama nih kita, misalnya kayak aku sama Mbak Sem, kalau kita nggak bisa kerjasama, ya udah kita berhubungan baik aja, nggak usah jangan-jangan bisnisnya begini, jangan-jangan ngapain gitu loh. Enggak. Kan ada Iya. juga orang berpikir kayak gitu kan, kayak bisnisnya Kalau apa sih, menurut begini. aku sih, makasih ini siapa? Tak sama Kalau menurut itu. aku Mas lihat orang yang iri, dengki gitu kan, saya itu sampai mikir kayak gini, mereka itu seperti minum racun dalam hidupnya tiap hari, tapi berharap orang yang mereka benci itu mati gitu kan lucu gitu kan. Iya. Betul Iya. sekali. Iya, kita minum racun tiap hari dengan dengki irinya kita, tapi berharap orang lain itu Aduh. mati gitu. Mau Makanya juga, setan kesal. mau juga. Aku bir ini aja deh, ketiduran. boneka beruang. Request enggak tuh? Iya Yang lebih bener murah ya. aja. Kita request yang Kata-kata- murah-murah aja. Kata-kata Mbak Sum bener ya. Kita tuh jadi gini. Kita itu cari masalah sendiri. Kita menceburkan diri dalam masalah, tapi berharap orang lain yang ngangkat. Berharap orang lain yang akan menyelamatkan. Cium ya. Gitu. Jadi kayak nggak adil gitu loh bagi orang lain tuh. Kadang-kadang kita harus bercerminnya dari situ ya gitu. Kita yang minum racun, tapi berapa orang lain yang Orang mati. lain mati. Iya, kalau orang punya iri dengki itu seperti itu. Jadi kasihanilah diri kalian gitu loh. Kalau sampai punya pikiran Hati-hatinya. iri dengki dengan orang lain yang belum tentu mereka itu peduli Ya, gitu Kak. dengan sakit hati, dengan kalian iriin apanya gitu kan. Iya. Kalau Iya. lihat orang seneng tuh, kalau itu bagus ya tiru gitu kan. Apa yang membuat dia itu sukses misalnya seperti itu, ya cari tahu caranya gitu. Jadikan aku- inspirasi itu, bukan 45 tambah ya, iri Bang dengki. Her. Ya, oke. Jam 11 Aku juga udah mau. ya. aku juga mau kontrolin Aisyah. Jadi Bang Herdian dia mau kontrol anaknya, teman-teman, habis operasi Amandel. Oh, kasih es krim Mas Her. Aku mau kerja. Aku siang ini jam 11 aku udah harus di lokasi, makanya aku habis ini kayaknya langsung cek. Kayaknya langsung buru-buru. Ya aku juga mau. Tadinya setengah 7 maunya, tapi pas itu aku bilang Mas Herdinya belum Tadi siap. kesiangan ya Mas ya. Sebenarnya on time jam 8. On time. Oh, jam 8 Cuman memang. tadi kita ya tuh mau mempercepat karena Bang Herdi kan mau nengok anaknya. Aku juga ada kerjaan. Jadi biar panjang kan dari jam setengah 7 sampai jam 9 kurang gitu kan. Jam 8 on time tadi 8 ya lewat-lewat dikit lah gitu. Oke, makasih kesempatannya Mas Nick, Mas Her, sukses selalu. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin, amin. Apa yang dikerjakan hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Mas Terima Su. kasih. Habis ini juga mau ke Polres. Jaga kesehatan, Mas Her. Sama. Iya, sama-sama Mbak Sum. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum buat teman-teman. Assalamualaikum Makasih semua warahmatullahi dukungan. Ya. Apa kesimpulannya Bang Herdi? Kesimpulannya kita harus terima dengan keadaan kita saat ini. Kita harus memahami. Mungkin kita berpikir kita nggak pernah berbuat kesalahan, tapi kok kita mendapat apa ya Amin Kak sayang. kayak balasannya gitu loh. Kita berpikir kita udah baik, tapi kok hidup kita seperti ini gitu kan. Ya itu lagi kembali bahwasanya hidup kita ini sebelum kita itu udah ada yang mulai hidup gitu loh. Dan mungkin di bawah kita nanti akan ada kehidupan lain gitu kan. Aku setahun sekali. Makanya kita harus menyadari teman-teman bahwasanya ya hidup ini udah ada yang ngatur. Kalau kita udah sampai ke fase itu ya udah kita akan dengan damai sih melewati hidup ini gitu. Ya kalau kita ingat kalau hidup ada yang ngatur, pastinya kita akan ngerem tuh untuk tidak benci, tidak dendam, tidak kesal tadi itu karena oh ya udah gitu. Yang akhirnya oh gue lagi dijahatin, seru ya gitu. Kayak oh mungkin ini bagian gue nih gitu. Kayak lagi disakitin nih. Actingnya lagi jadi orang teraniaya dulu gitu, Bang Andi gitu. Iya, kembali ke acting ya Wak ya. Mungkin gue sekarang jadi antagonis gitu kan. Mungkin sekarang gue jadi orang yang tersakiti gitu kan. Anggap aja makanya ada yang bilang kan hidup itu adalah panggung sandiwara.
Tapi kalian tuh terlalu serius banget gitu loh. Padahal ini cuma sandiwara gitu kan. Kenapa kita serius banget gitu? Gitu aja sih. Makanya waktu itu ketika ada yang bilang, Mas Dian, apakah hidup ini drama? Sebenarnya hidup ini nggak drama sih. Yang bikin drama itu ya kita sebenarnya. Kalau hidup ini sebenarnya itu ya sebenarnya udah dipastikan gitu. Hidup ini udah kita tinggal sekedar menjalani gitu. Asal dalam masih on track ya, dalam artian kita nggak melenceng kemana-mana gitu. Itu akan lebih enak sih sebenarnya. Dari cara berpikir, cara ngomong lebih enteng jatuhnya. Tapi ya namanya manusia kadang-kadang masih melenceng-melenceng lah. Iya, tapi sandiwaranya bukan kalian berpura-pura ya. Maksudnya tuh kalian perankan diri kalian tuh sebaik mungkin di hari ini kalian, karena belum tentu hari esok itu kalian masih bisa bersandiwara. Alias kalian udah metong gitu loh. Jadi kalian harus serius bersandiwara hari ini dengan peran kalian sebaik mungkin. Kalau hidup itu untuk hari ini, sukses untuk hari ini, sehat untuk hari ini gitu kan. Hari esok itu misteri gitu loh. Jadi tapi tetap kan, kenapa kita baik hari ini, persiapkan hari ini. Siapa tahu kalau kita masih besok hidup, intinya kita besok masih baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada musuh, nggak ada utang piutang gitu kan, nggak dendaman, nggak kesel gitu loh. Gitu teman-teman. Mungkin topik pembahasan besok sih aku punya ide nih. Topik pembahasan besok itu schedule-nya berarti malam ya. Malam besok malam jam 8 tuh aku, kalau kalian setuju idenya tuh, kenapa sih kita suka kepikiran sama orang yang udah pernah mungkin kita jauhin atau udah nggak ketemu lagi, atau orang itu pernah bermasalah sama kita. Tapi kayak suka kepikiran lagi gitu loh. Tiba-tiba muncul lagi tuh orang gitu di pikiran kita, entah lagi makan, entah lagi sholat, entah lagi kita lagi di suatu tempat yang kita pernah sama dia di situ gitu. Terus kita kepikir, tapi bukan berarti kita mau berhubungan lagi, enggak. Kita nggak ketemu lagi, kita nggak mau ketemu. Tapi kayak kenapa sih keinget lagi gitu loh. Gitu. Melepaskan bukan berarti melupakan gitu. Setuju Banik, bahaslah nanti aku dengerin, resapin. Iya, ini menarik nih, aku baru inget. Soalnya aku ngalamin, tapi aku udah tahu jawabannya. Ya Allah Nove, aku nggak dikasih. Makasih. Aku mau yang biru. Kalau nggak yang sama. Aku mau juga. Ini sampai curhat gak nih? Ya kadang-kadang kita selipin curhatan kita kalau Iya, aku puyeng. Ayo buruan, efek-efek. Jarang loh. Ngapain sibuk mikirin suami aja? Bukan mikirin ini Kak Salma. Berarti Kak Salma nggak ngerti yang aku bilang tadi. Males lah itu. Iya. Gantian dong ya, kan apa ya? Kemarin gue dilewatin terus sama dia. Paus katanya tuh. Kok malah naik? Enggak, aku mah yang biru-biru. Yang biru apa-apa gitu. Gift yang sekarang tuh apa ya? Aku nggak tahu. Itu ya teman-teman ya. Aku terima kasih banget support kalian. Apapun itu, maaf banget kalau banyak kesalahan, baik dari kata, dari perbuatan, atau dari apapun itu. Semoga hari ini kita dikasih rezeki dari berbagai arah yang berlimpah, kemudahan, kelancaran, kesehatan, nikmat, syukur. Hari ini kita bahagia deh pokoknya ya. Sampai ketemu besok. Iya. Mungkin dari ini. Sehat-sehat selalu. Makasih udah share, udah tap-tap, udah give, udah ngobrol sama kita. Jangan lupa di subscribe YouTube aku Nick Carter. Yang ketinggalan live ini nanti aku posting. Videonya udah terkumpul 30 teman-teman. Tapi aku baru upload di video ke-21. Jadi sabar ya, karena butuh effort untuk ngupload, ngedownload. Kan download dulu nih dari live record, habis itu upload ke YouTube ya kan. Itu butuh waktu lagi nunggunya ya, dipotong-potong bagian-bagiannya gitu. Jadi itu agak mengurangi istirahat sebenarnya, tapi aku happy gitu. Waalaikumsalam Kak Sri. Oke lah. Ayo terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf makasih ya teman-teman ya. Ada kata ya. Aku mau berangkat kerja, Bang Herdi mau check up anaknya. Sesuai budget. Sukses terus. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi ya. Sayang banget loh, lagi rame-ramenya. Dah. Dadah teman-teman. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.